Chen Yuanzi. Apa yang kamu lakukan? Xiao Rui. Ini adalah pernikahanku. Aku tidak akan menghalangi kepergianmu. Tidak, kenapa? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Jangan salah mengartikan rasa terima kasih sebagai cinta. Aku beritahu kamu, aku tidak mencintai Xiao Rui yang kusayangi. Setiap kata yang kamu ucapkan padaku sebelumnya, setiap kata adalah kebohongan. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Cinta adalah cinta, bukan cinta bukanlah cinta. Ini sudah berakhir antara kita. Kamu dengar? Chen Yuanzi. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Bagaimana kamu bisa menjadi egois? Bahkan darah dagingku sendiri. UNG, APA maksudnya? Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan lakukan ini karena aku tidak mencintaimu. Kamu bisa menuduhku seperti ini. Aku beritahu kamu. Aku benar tidak nyangka. Kamu akan menggunakan cara yang begitu hina untuk menjebakku. Kenapa kamu bilang kamu menuduhku? Aku ingin. Anak siapa yang ada di perut ini? Dari perempuan jalan raya ini? Aduh, Apakah kamu manusia? Aku begitu baik padamu. Kamu malah datang untuk menyakitiku seperti ini. Aku sudah melihatmu dengan jelas hari ini. Bagus. Kamu bisa begitu tega padaku. Aku tidak perlu berbelas kasihan padamu. Semuanya. Biarkan aku memberitahumu sekarang. Wajah asli Chen Yuanzi. Dia yang membocorkan tawaran terendah SG ke Jiang. Juga kecelakaan karena memotong komisi dan bahan di proyek Nanfeng International. Itu karena dia menerima suap dari orang lain. Kamu juga buktinya. kamu tidak bisa mengatakan apapun tentang pemuda itu tanpa bukti. Kamu dengar aku? Tidak apa-apa, tunjukkan saja buktinya. Ambil itu. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Kamu. Akui saja, brengsek. Mudah diucapkan. Bisa, akui, brengsek. 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 Brengsek kau binatang. Mengganggu hayat kami. Kau brengsek. Memukul bibiku. Berhenti memukul jika sudah berdarah. Bibiku berdarah, tolong berhenti memukulnya. Ayo, kakak, jangan pukul aku, bibiku akan berdarah. Kamu baik-baik saja, bibi. Bibi, berhenti. Buka lepaskan aku, bibi. Bibi kau selamakin. Kakak ketiga. Minggir. Minggir. Bibi pasti baik-baik saja. Jika sekelompok orang tidak menangkapku tadi, aku pasti akan membunuh pria bernama Chen itu. Bisakah kau berhenti berkeliaran? Kakak kedua sangat menyebalkan. Siapa anggota keluarga pasien? Aku kakaknya. Bagaimana adikku? Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Brengsek. Chen Yuanzi. Hei, aku akan membunuhnya. Korea, berhenti membuat masalah. Tidakkah kau pikir semua orang sudah cukup menyebalkan? Aduh, aku sudah menghadiri banyak pernikahan di usiaku. Hari ini sangat mengejutkan dan ini hari yang paling seru. Haha, Omina. Haha, sudah lihat wajah Lauli? Hahaha, itu sangat lucu. Wajah itu, seperti wajah keledai. Mendenges. Aku sudah bertengkar dengannya selama bertahun-tahun. Dia benar-benar dipermalukan hari ini. UPS, sangat menyenangkan hahaha. Ada APA, Mina? Tidak apa-apa. Siapa dua pria yang membuat masalah hari ini? Pernikahan itu sangat mengganggu sampai semua orang ketakutan. Oh, itu pacar Xiao Li. Hai Tian. Haitian, Ya Tuhan. Paul Karzai. Haha, orang ini cukup menarik. Tidak heran Xiao Li mengikutinya dengan sepenuh hati.
UPS, aku ada waktu luang. Biar aku perkenalkan dia padamu. Lumayan, pantai ini bagus. Hari ini aku bisa bernapas lega. Buat Lauli kehilangan muka. Haha, aku mau mandi dulu. Haitian adalah pacar Xiaoli. Ini. Kakak ketiga, bagaimana kabarmu sekarang? Kakak ketiga, ayo pergi. Kalian, ayo pergi. Aku mohon, pergilah. Ishwa, bisakah kamu berhenti bersikap seperti ini? Cari Semua orang bersamamu. Pergi dan pergi. Ayo, kakak ketiga, ayo pergi. Kakak ketiga, kakak ketiga. Kakak ketiga, lihat dia seperti ini. Bibi butuh ketenangan sekarang. Kakak ketiga, jangan coba lagi. Dokter bilang emosinya tidak stabil. Kamu bilang bagaimana dia akan menghadapimu lain kali kalian datang. Hei, ayo pergi. Hedwig, tolong pergi dulu. Kakak ketiga, ayo pergi dulu. Kamu pergi dulu. Xiaoli, bisakah kamu menanganinya sendiri? Jangan khawatir, ayo pergi. Aku perempuan, lebih mudah diajak bicara. Ayo, pergi. 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 Ah. Ah, ah, ah. Ah, Bibi, ah. Xiao Feng, jangan khawatir. Xiao Rui baik-baik saja? Ah, jika ada masalah, telepon aku kapan saja. Apa? ayo ngobrol. Kamu tidak akan membicarakannya, kan? Gak apa-apa, jangan dibicarakan. Aku bilang, kamu tahu hari ini berapa banyak orang yang hadir di pernikahan Xiao Rui? Kamu tahu siapa saja orang-orang ini? Aku datang untuk menghadiri pernikahan Xiao Rui hari ini. Mereka Samuel orang yang punya status dan kedudukan. Tapi bagaimana hasilnya? Apa hasilnya? Kecuali memukul menantunya saat melihatmu. Hah? Kalau aku jadi tamu, pasti senang sampai mati. Ada APA. Menyesal? Aku tidak akan pernah menyesal. Akhirnya mau bicara. Mana Xiao Rui? Sekarang aku ingat anak perempuanku. Kamu pikir kamu di depan begitu banyak orang? Memukul Cheng Yuanji. Apakah aku akan melihat ayahmu lagi? Kalau aku pukul dia, lebih mudah buat dia. Ya. Kecuali, apakah kamu melihat Xiaomi hari ini? Aku merasa sangat sengsara dengan perut yang besar. Apakah kamu merasa sedih? Xiao Ye, tolong jangan aneh-aneh denganku. Cheng Yuanxi sudah bermain-main dengan perasaan. Kemarin dia juga bilang hanya mencintai Cheng Yi. Hari ini aku menikah dengan Xiao Rui. Terus kenapa? Siapa yang suruh wanita itu bodoh? Kenapa kamu memihak Cheng Yuanxi? Dari awal sampai akhir, Cheng Yuanxi selalu memegang Cheng Yi, menggunakannya sebagai alat untuk naik. Dia sama sekali bukan manusia. Siapa yang membuat wanita ini bingung? Dia berhayal bahwa Cheng Yuanxi mencintainya. Dengan rela menjadi batu loncatannya. Sekarang aku melihat Cheng Yuanxi menikah dengan Xiao Rui kita. Marah dan kesal, dia memukulinya. Katakan betapa menyedihkan dan kasihannya kamu. Kalau menurutku, Cheng Yi adalah penjahat yang hina. Dia terus bilang kalau dia cinta Cheng Yuanxi. Rela memberikan segalanya untuknya. Sebenarnya, jujur saja, dia cuma anggap Cheng Yuanxi sebagai sapi perahnya. Kamu gila? Yang jelas Cheng Yuanxi yang mengkhianati gelar SG. Bikin Xiao Feng jadi kambing hitam. Jelas-jelas Cheng Yuanxi. Dia manfaatkan Lan Fengguo. Jida cari uang terus salahin Cheng Yi. Oke, sekarang dia udah dapat Xiao Rui. Langsung tendang kota dengan sekali tendang. Aku beneran gak ngerti. Kamu tuh. Kenapa kamu setuju nikahkan Xiao Rui sama binatang kayak gitu? Li Jiangguo. Awalnya kamu juga setuju sama pernikahan ini. Kenapa sekarang lihat Xiaomi nangis? Kamu nggak peduli hidup mati anakmu?
Apa kamu terlalu tegang sama Chingy? Xiao ya, maksud kamu APA? Bos sama sekretaris bisa apa lagi? Kamu konyol banget. Aku sama Cheng Yi nggak ada apa-apa. Baru hari ini aku lihat jelas. Kamu pukul menantumu sendiri demi Xiaomimu. Sekarang kamu bilang, hubungan kamu sama Cheng Yi nggak ada apa-apa. Nggak konyol ini? Kenapa pergi? Aku nggak mau ngomong lagi. Aku mau tidur di kamar Xiao Feng. Kalau hari ini nggak jelasin, kamu nggak boleh pergi. Nggak ada yang perlu dijelasin. Percaya atau enggak, terserah kamu. Kamu. Li Jiangguo. OM. Oh, Tant. Aku datang lihat Xiao Cheng. Oh, kata dokter tante udah jauh lebih baik. Cuma suasana hati agak nggak stabil. Kasih aku bunga ini. Oke, makasih, nggak apa-apa. Ini terjadi. Aku juga nggak tahu gimana menghiburmu. Aku tahu kamu merasa helpless di dalam. Lihat kamu kayak gini. Aku sedih banget. Aku cuma bisa bilang. Frustasi emosional. Hanya sementara. Kamu harus tahu bahwa kamu masih sangat muda. Memiliki masa depan yang cerah. Pastikan untuk bersmangat. Semua orang memiliki harapan untukmu. Jangan mengecewakan kami. Jika kamu tidak bisa, kami semua akan merasa sedih. Sayangku. Silbaran. Jika kamu ingin menangis, menangis saja sebanyak yang kamu mau. Tapi aku berharap setelah kamu menangis, bangkit dengan berani. Perlahan-lahan. Ah. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Zai Ao Ai. Xiaoi, jangan khawatir. Sebenarnya kamu tidak sendirian. Kamu dan aku. Aku pasti akan menjamin. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Aku akan selalu berdiri di sampingmu. Menemanimu dan melindungimu. Haha. Hahaha. Haha. Ayo pergi. Biarkan mereka bicara. Ayo keluar dulu. Aku khawatir bibiku tidak akan sakit jika dia terus diam. Tidak. Tidak apa-apa. Jangan lupa untuk mengajak bibimu menikmati sinar matahari nanti. Di luar kebanyakan beranjang, jadi bawa beberapa pakaian. Aku akan bergantian shift denganmu nanti. Cheng Yuanxi. Ayah Xiao Rui, apakah dia baik-baik saja? Xiao Rui. Aku melakukan itu pada Cheng Yuanxi di pernikahan hari itu. Xiao Rui mengabaikanku dengan marah. Pukul saja orang seperti Cheng Yuanxi sampai mati. Jika ingin menyalahkan, salahkan ayah. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku untuk merawat kalian berdua dengan baik. Ingin Cheng Yuanxi memanfaatkan kesempatan. Sekarang dia dan Cheng Yuanxi sudah memasak nasi. Untuk masa depan adikmu dan keponakanmu di masa depan. Aku tidak punya pilihan selain menyetujui pernikahan ini. APA. Ayah, kamu bilang Xiao Rui hamil.
Binatang ini sudah merencanakan semuanya dari awal. Dia sekarang berkelas bahwa dia memanfaatkan anak di perut Xiaoyi. Apa kamu memaksa kami untuk menerimanya? Xiao Hong, jangan khawatir. Bahkan jika dia adalah menantu kita, dia ingin terus bekerja sebagai manajer di Departemen Manajemen Operasi. Oke, dia hanya manajer yang di PHK. Aku tidak akan mendelegasikan kekuasaan padanya. Tapi aku pikir kamu masih terlalu lembut padanya. Aku tidak akan pernah melepaskan orang ini. Ketika aku pertama kali membuat keputusan ini, itu juga karena keterpaksaan. Orang seperti dia tidak pantas kamu melakukan hal bodoh untuknya. Jangan biarkan ayah dan Xiaoli khawatir padamu, oke? Chang Yuanzi, aku akan menanganimu dengan baik dan merawat kedua saudarimu. Oh. Sekarang kamu tahu. Bibi. Makan lebih banyak atau sedikit? Bagaimana bisa kamu tidak makan selama beberapa hari? Kamu tahu semua orang khawatir padamu. Anggap saja memberi makan kami. Kamu lupa apa yang ayahku katakan padamu pagi ini. Dia khawatir padamu dan sedih melihatmu tersenyum. Bisakah kamu menenangkan pikirannya jika makan sedikit? Xiao Yu, apa maksudmu? Apa kamu menyiksa dirimu atau kami? Apa menurutmu masuk akal kamu merusak dirimu seperti ini? Kamu lihat aku. Jangan lari lagi. Apa kamu dihukum karena melarikan diri dari orang yang menyakitimu? Apa kamu punya kebencian? Jika kamu membenciku, aku akan marahimu. Aku akan marahimu. Apa kamu dan Li Jingrui? Aku adalah saudaranya dan kamu memarahiku. Kamu memarahiku. Xiaoi dulu adalah gadis yang sangat kuat. Sekarang terlihat seperti ini. Nenek akan sangat sedih melihatnya. Aku tidak melindunginya dengan baik. Oh, jangan marah, oke? Jangan marah. Bagaimana aku tidak sedih melihatnya seperti ini? Kakak ketiga akan baik-baik saja. Hanya butuh sedikit waktu. Om, kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Tidak, aku ingin tetap bersamamu. Kamu harus pergi ke supermarket besok. Jangan selalu begadang. Aku akan merasa kasihan padamu. Ketua memiliki kontrak yang membutuhkan tanda tanganmu. Manajer memberitahu Direktur Ding bahwa setelah kamu selesai menandatangani, kirim dokumen ke kantor keuangan untuk diarsipkan. Ketua, kamu belum menandatangani. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Tolong bantu aku memberitahu semua anggota tim serangan Blue Peak. Pergi ke ruang rapat untuk rapat dalam 10 menit. Semuanya. Kamu tahu. Mengapa rapat darurat ini dipanggil? Karena jika aku tidak peduli lagi. Perusahaan. Aku khawatir akan kehilangan setidaknya beberapa juta. Ini adalah anggaran proyek yang kamu tulis untukku. Lihat sendiri. Baik. Ubin keramik Aotian mendominasi pasar. Tetapi mereka juga terkenal di industri karena harganya yang berlebihan. Karena kita berada di pasar, ubin lain bisa ditemukan. Jadi mengapa menghabiskan 3-5% lebih banyak? Jetong dan Tanju Kaotian. Sebagai pemasok ubin keramik Blue Peak International, apakah kalian berdua tahu? Harga bahan 3 hingga 5% lebih mahal. Perusahaan menghabiskan jutaan lebih. Situasi seperti milikmu. Bolehkah aku bertanya berapa banyak uang perusahaan yang akan terbuang percuma? Maaf, Ketua. Ini karena kami tidak melakukan riset pasar dengan hati-hati. Oh, mari kita kembali dan mengumpulkan informasi lagi segera. Kirimkan laporan baru kepadamu. Oke, aku akan memberimu 3 hari. Serahkan laporan anggaran baru kepadaku dalam 3 hari. Aku tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi. Rapat ditutup. Apa yang harus aku lakukan? Takeshi jadi lihat sektor.
Direktur Lee mengawasi proyek kita dengan sangat ketat. Apa yang kukatakan hari ini jelas ditujukan untuk kita berdua. Apa yang perlu ditakutkan? Ding Jinjiang, pada akhirnya, kamu hanya pengecut. Tidak, ini bukan masalah pengecut atau tidak. Seperti kata pepatah, gunung hijau akan tetap ada meskipun tidak ada kayu bakar. Mengapa kita perlu berdebat dengannya seperti ini? Bagaimanapun, suatu hari dia akan santai. Kamu punya waktu menunggu, kan? Aku bilang aku tidak punya waktu untuk menunggu. Oh, manajerku Cheng. Mengapa kamu harus bertengkar dengan Direktur Lee di tengah badai ini? Aku tidak mengenai orang rahib. Kita semua harus berkemas dan pergi. Kamu tidak takut. Tapi jika aku keluar, aku tidak akan bisa kembali. Apa yang kamu katakan? Maksudku, bagaimanapun, kamu sekarang adalah menantu keluarga Lee. Lambat laun, kekayaan besar seperti ini akan menjadi milikmu. Mengapa kamu terburu-buru? Kita harus mencoba segala cara. Mari kita lihat dan bicarakan nanti. Kamu keluar dulu. Maksudku adalah aku memintamu untuk keluar dulu. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Suamai, apa yang kamu lakukan di luar sendirian? Tidak. Aku tidak sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Ada apa dengan suasana hatimu? Apa yang terjadi? Lupakan, lebih baik aku tidak memberitahumu. Agar kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kita berdua suami istri, mengapa kamu tidak memberitahuku? Kamu pikir aku tidak akan khawatir tentangmu? Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan, beritahu aku. Apakah kamu sedang diintimidasi? Beritahu aku akan membelamu. Aku sudah menjadi manajer. Siapa yang berani menggangguku? Tapi serius. Terkadang kamu benar-benar harus melihat wajah orang. Wajah siapa yang dia miliki? Siapa yang begitu berani menunjukkan wajahmu? Kamu bilang ayah? Xiao Rui, kita sudah menikah. Tapi mengapa ayah selalu tidak percaya padaku? Setiap keputusan yang aku buat, dia perlu meninjaunya terlebih dahulu. Membuatku merasa sepertinya aku melakukan sesuatu di tengah. Seperti aku menjual perusahaan. Kamu tahu, bahkan jika kita menikah, dia juga berpikir aku punya tujuan. Xiao Rui, bagaimana kalau begini? Aku berhenti kerja dan kita pindah bersama. Dengan kekuatanku sekarang, aku pasti bisa bangga. Kamu pasti bisa menciptakan duniamu sendiri. Suamiku, beri ayah waktu. Biarkan ayah mengenalmu. Dia akan tahu kamu tulus padaku. Mereka juga setia pada perusahaan kita. Lalu kita akan hidup bahagia. Kenapa kamu buru-buru mengundurkan diri? Berapa lama itu akan butuh waktu? 1 tahun atau 10 tahun? Bagaimana jika dia tidak percaya padaku dalam 10 tahun? Tidak akan. Ayah orang yang masak aku. Dia pasti akan mengerti. Hai apa? Ayo ngobrol baik-baik dengannya saat ada waktu. Oak. Cepat tidur, ya? Ayo, suamiku. Hadirin sekalian, inti pertemuan kita hari ini. Saya ingin membahas Blue Peak International. Masalah kemajuan proyek. Direktur Ding. Pak Lee, ini progres saat ini. Miao Cheng. Manajer Chen di mana? Kenapa dia tidak datang ke rapat? Oh, dia sakit. Aku salah ingat. Dia pergi ke lokasi konstruksi kemarin dan hari ini. Alasan apa lagi yang kalian berdua punya? Katakan semuanya. Sebagai manajer, tidak hadir rapat tanpa alasan. Apa dia tidak tahu seberapa besar dampaknya pada karyawan? Pulang dan bilang padanya, jika tidak datang lagi lain kali, jangan pernah datang lagi. Rapat ditutup. Ding Jinjiang, kamu ikut camper. Apa yang kamu lihat? Aku tidak dengar Direktur Lee bilang rapat ditutup. Xiao Rui, aku pulang. Oh, kenapa kamu pergi? Jam berapa sekarang baru pulang? Kamu tidak ada di rapat pagi ini. Kamu tahu betapa marahnya ayah.
Kenapa kamu tidak duduk dulu? Lihat kemana aku pergi hari ini. Aku pergi ke agen perjalanan hari ini. Lihat, Kenapa pergi ke agen perjalanan? aku sudah memikirkannya. Aku ingin mengajakmu keliling dunia. Ayo pergi ke Eropa dulu. Setelah pergi ke Eropa, ayo pergi ke Amerika Utara lagi. Setelah mengunjungi Amerika Utara, ayo berkeliling ke Amerika Selatan. Bagaimana menurutmu? Pergi jalan-jalannya. Pekerjaan itu tidak ada lagi. Apakah manajernya sudah mengundurkan diri? Manajer. Manajer macam apa aku ini? Aku hanya kerangka kosong. Karena aku adalah menantu ayahmu. Jadi ayahmu. Dia dengan enggan mengizinkanku pergi ke perusahaannya. Yuanzi, aku sudah bilang untuk bersabar sedikit lagi. Xiao Rui, aku seorang pria. Aku punya cita-cita dan ambisi. Jika aku seharian tidak melakukan apa-apa di perusahaan, aku akan gila. Daripada terlihat seperti ini, lebih baik aku tidak melakukannya. Bukankah itu bagus? Aku tidak perlu melihat ayahmu lagi. Xiao Rui. Itulah mengapa aku ingin mengajakmu keliling dunia. Asalkan aku bisa bersamamu. Aku puas. Cheng Yuanzi, kamu sangat mengecewakanku, kan? Kamu terus bilang bahwa ayah meremehkanmu. Lalu lihat dirimu sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan agar ayah menghargaimu? Ibu memberimu posisi ini karena kemampuanmu. Dan di mana kamu sekarang? Kamu bilang ingin mengajakku jalan-jalan. Xiao Rui, aku akan melakukan ini. Itu karena ayah tidak percaya padaku. Aku sudah bilang berkali-kali. Bisakah kamu memberiku waktu lagi? Cobalah bertahan di sana sebentar. Lalu aku bisa bilang ke ibuku, oke? Apa gunanya bilang ke ibumu? Bukan berarti masalah yang sama tidak bisa diselesaikan. Pemegang saham terbesar perusahaan sekarang adalah ayahku. Kamu tahu apa yang ayah bilang untuk dihitung? Yuanzi, bisa kamu semangat sedikit? Baik. Bagaimana kamu ingin aku bersemangat? Sekarang semua orang menganggap aku tidak berarti. Semua orang pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa. Xiao Rui, aku menikahimu karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin kamu merasa teraniaya karena aku mengizinkanmu. Aku tahu ini. Kenapa kamu pergi? Aku mau cari udara segar. Lau King, aku akan cari Xiao Feng sekarang. Tunggu aku sebentar ya. Hei Bibi, Tidak perlu buru-buru. Kamu bisa pulang dan istirahat dulu. Ah, aku sudah istirahat begitu banyak hari dan sekarang aku baik-baik saja. TAPI. Xiao Tian. Paman, kamu di sini. Duduk. Aku kesini untuk melihat Xiao Feng. Sepertinya dia di dalam. Bibi. Tuan Li datang mencari kakak kedua kamu. Apa Xiao Feng di sini? Oh, dia baru saja keluar mengantar barang. Akan butuh waktu sebentar. Kenapa kamu tidak duduk dan menunggunya dulu? Bibi, kamu ada waktu luang? Aku pikir. Ajak kamu minum teh sore. Oh, tapi... Bibi, kenapa kamu tidak pergi keluar dengan Paman Li dan istirahat sebentar? Oke, adik, biarkan aku pergi keluar sebentar. Kalian berdua harus fokus melihat toko dan tidak hanya bercanda. Kakakmu perlu tahu cara bercanda. Matahari sudah terbit dari barat. Ayo pergi. Ayo pergi. Oke, ayo pergi sekarang. Selamat tinggal. Bibi, apakah tubuhmu sudah pulih sepenuhnya? Apa rencanamu untuk masa depan? Aku merasa jauh lebih baik. Sekarang adalah awal baru dalam hidupku. Aku berencana untuk daftar kelas bahasa Inggris tingkat lanjut dulu. Isi ulang dirimu. Khusus bahasa Inggris tingkat lanjut. Jadi, apakah kamu berencana untuk pergi ke luar negeri? Aku belum punya rencana apapun. Tergantung pada situasi sebenarnya apakah kamu bisa mengizinkannya, Bibi. Pergi ke luar negeri adalah hal yang baik. Tapi ada sesuatu yang tidak aku tahu. Haruskah aku mengatakannya? Tuan Li, kamu bilang. Aku ingin mengatakan. Pergi ke luar negeri adalah untuk perubahan. Tapi jika seluruh mentalitasmu belum disesuaikan, sama saja kemanapun kamu pergi. Kamu mengerti apa yang aku katakan? Aku mengerti. Lidong, sebenarnya, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan milikku
menjadi pelarian. Xiao Yi. Aku senang melihatmu bersemangat begitu cepat. Tapi jika kamu bersedia kembali ke keluarga Li, aku juga akan senang. Sekarang tanpamu, aku benar-benar merasa tidak nyaman. Sebenarnya, aku juga sangat merindukan Tuan Li. Tapi, Bibi ah. Bagaimana kabar Xiao Feng belakangan ini? Apakah dia akan sangat sibuk? dia sangat sibuk belakangan ini. Kalau tidak, jika kamu ingin menemuinya, aku akan memanggilnya. Tidak. Aku akan mencari waktu dan menemuinya sendiri. Direktur Li, apakah kamu baik-baik saja? Pelayan, tolong panggil 120. Jangan menakutiku. Ah, sakit perut. Pelayan, tolong cepat. Direktur Lin. Kanker. Dan. Sudah terlambat. Bibi, Jangan Sadie. Lidong, kamu jelas tahu ini hal besar. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Biar aku beritahu. Tiba-tiba saja. Hanya membuatmu khawatir. Ini sudah terjadi. Biarkan saja dia. Hanya apa ini, aku tak akan meninggalkanmu apapun yang kau katakan. Aku puas dengan kata-katamu. Aku sangat bahagia. Lagi pula, begitulah sifat manusia. Kapan seharusnya datang? Semuanya sudah ditentukan kapan pergi. Semakin kau mengkhawatirkanku, semakin aku tak akan bisa melepaskan. Maaf. Dasar bodoh. Penyakitku bukan karena kau. Kenapa kau minta maaf padaku? Kenapa? Bibi, aku ada sesuatu yang ingin ku minta tolong. Penyakitku. Kau tidak boleh memberitahu siapapun. Sekarang kau harus menjaga rahasiaku. Tapi penyakitmu. Karena waktuku tidak banyak. Masih banyak hal yang belum selesai. Jika kondisi ini diketahui umum, akan mempengaruhi rencanaku. Kau mengerti? Baik. Gadis sentimental sepertimu. Hubert Hu. Setelah kau keluar dari Waminaki, kau akan diperlakukan sebagai Tidak APA Bersenang-senanglah. Bibi, tolong bantu aku mengurus prosedur pulang. Hello Tuan Xiao. Direktur Li ada di rumah sakit. Dia akan pergi ke supermarket Tuan muda nanti. Mensch Modai. Belum tidur. Tidak bisa tidur. Minum untuk menghilangkan bosan. Kalau begitu aku akan kembali ke ruang belajar. Ada APA. Jian Guo. Aku menandatangani dokumen untukmu hari ini. Menyepaimu. Dokumen apa? Urusan personalia sudah selesai. Bukan masalah besar. Tapi ini mendesak. Sekretarismu bilang tidak bisa menemukanmu. Kau tadi di mana saja? Aku pergi melihat lokasi konstruksi. Awalnya, setelah saya selesai menonton, sesuatu terjadi. Saya akan tinggal dan menanganinya. Jadi saya pulang terlambat.
Ada hal lain? Tidak. Lalu saya akan kembali ke ruang belajar untuk mengurus beberapa hal. Jangan begadang terlalu larut. Saya tahu ya. Datanglah ke Tuan Xiao untuk secangkir teh. Silakan. Saya datang hari ini hanya untuk bertanya. Bagaimana kondisi fisik Jiang Wo? Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Lauli selalu dalam kondisi sehat. Tidak ada masalah besar. Anda dan saya sudah berteman lebih dari 10 tahun. Anda tidak perlu menipu saya dengan kata-kata ini. Jika saya tidak memperhatikan tubuhnya. Saya tidak akan datang ke sini untuk bertanya pada Anda hari ini. Tuan Xiao, bukan saya tidak memberitahu Anda. Tapi sebagai seorang dokter, saya harus mematuhi etika profesional saya. Apakah saya orang asing bagi Lauli? Tapi dia sendiri mengaku. Jangan ceritakan penyakit Anda pada orang lain sembarangan. Dr. Huo. Saya adalah istri Jiang Wo. Tidak peduli apa yang terjadi. Tidak ada yang boleh mati rasa. Selain itu, Anda juga tahu sifat Jiang Wo. Dia suka melakukan semuanya sendiri. Karena saya khawatir. Tapi semakin dia bersikap seperti ini, semakin khawatir saya. Anda bisa mengerti perasaan saya. Permintaan Anda membuat saya sedikit malu. Sebagai istri Jiang Wo, saya berhak tahu kondisinya. Selain itu, jika saya tidak tahu tentang kondisinya, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan perawatan Anda? Oke, saya bisa memberikan kasus ini kepada Anda. TAPI. Jangan khawatir tentang percakapan kita hari ini. Saya tidak akan memberitahu Jiang Wo. Selain itu, Anda adalah dokter yang merawatnya dan saya adalah istrinya. Kita berdua memiliki tujuan yang sama. Kita semua berharap yang terbaik untuknya. Oke, tunggu sebentar. Penyebab penyakit. Ibu, tolong sampaikan lagi pada ayah. Biarkan dia mempekerjakan Yuanzi lagi. Sebenarnya, Poligala cukup menyedihkan. Bekerja setiap hari tanpa ada yang dikerjakan. Dia pasti tidak akan tahan jika terus seperti ini. Ibu, kenapa tidak bicara? Yuanzi adalah menantumu. Kamu tidak akan membiarkannya begitu saja, kan? Kamu keluar dulu. Jika ada urusan, kita bicarakan nanti. Ada APA? Apakah you lebih penting daripada masa depan Yuanzi dan kebahagiaanku? Aku ingin tenang sebentar. Bicara nanti. Inilah alasan Lauli tidak ingin aku memberitahumu tentang penyakitku. Alasan cinta. Tuan Li, kopi Anda. Oda, tolong pesankan buket bunga dan kirimkan ke supermarket Kai Kai ini. Alamatnya ada di dalam. Baik, Tuan Li, bunga apa yang Anda inginkan? Bunga lili putih. Baik. Tuan Li, kopi Anda. Aku tidak minum kopi sekarang. Anda ingin minum apa? Aku akan ganti segera. Berikan aku segelas air mata. Hei, terima kasih banyak. Terima kasih Li Jiangguo. Bagus, terima kasih. Tuan Xiao, jika Anda menghancurkan catatan ini, Direktur Li pasti tahu aku yang melakukannya. Oda, Yurisimyu. Sudah selesai. Terima kasih atas pujian Tuan Xiao. Kamu perlu tahu siapa yang memberimu pekerjaan. Tempaku. Tidak mungkin kamu menjadi sekretaris ketua. Jadi kamu hanya perlu membuktikan diri padaku. Mengerti? Aku mengerti. Bagaimana sekarang? Ikuti saja permintaan Tuan Li dan letakkan bangga. Kirim kucungi. Ngomong-ngomong, selain kamu dan aku, urusan ini, aku tidak ingin orang ketiga mengetahuinya. Mengerti, mengerti. Lanjutkan.
Maaf, siapa Nona Cheng Yi? Aku baik-baik saja. Tolong beritahu aku dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, kakak ketiga sangat mempesona. Dia punya pelamar baru. Haha, Tent. Siapa yang mengirim bunga ini? Aku juga tidak tahu. Terima kasih, Tante. Kamu Tanya. Kakak ketigaku, jangan hanya tertawa. Perry tahu kami siapa ITU? Aku tidak akan memberitahumu jika terlalu merepotkan. Yah, Xiaoyan tidak bisa. Itu diberikan oleh dia, kan? Kakak, apa yang ingin kamu katakan? Apakah itu siapa? Tidak. Jangan khawatir, oke? Aku bisa tenang. Apakah itu tanteku? Kenapa kamu tidak bicara? Ini aku, Li Dong. Apakah tidak masalah kamu meneleponku begitu larut? Aku tidak mengganggu istirahatmu, kan? Tanpa aku masih akan begadang dan lembur. Kalau begitu kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu. Jangan selalu begadang. Kamu harus tidur lebih awal. Hei, aku sudah tua bangka. Lakukan saja setiap hari. Jika tidak dilakukan, kamu akan sakit. Tapi aku tahu, aku akan memperhatikan istirahat. Ngomong-ngomong Li Dong, terima kasih untuk bunga lili yang kamu berikan padaku. Aku sangat menyukainya. Asalkan kamu suka. Kenapa tiba-tiba kamu mengirimiku bunga? Meskipun kamu sudah meninggalkan perusahaan, tapi di pikiranku kamu akan selalu menjadi sekretariku. Keunggulanmu. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Direktur Li, kamu terlalu memujiku. Ini adalah bagaimana aku muncul di sekitarmu, dan aku tidak menganggapnya serius. Hei, kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku belum memberimu apapun. Aku tidak menyadarinya, sampai kamu pergi. Betapa pentingnya kamu bagiku. Kebetulan hari ini adalah hari sekretaris. Bunga lili ini dianggap sebagai bosku yang tidak memenuhi syarat. Memberimu sekretaris yang kompeten ini. Hanya sedikit perhatian. Tuan Li, tolong jangan katakan itu. Merupakan kehormatan saya bekerja untuk Anda. Selama bertahun-tahun, saya memiliki lulusan perguruan tinggi yang tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Menjadi sekretaris ketua. Karena Li Dongning selalu mendukung dan membina saya. Saya harus berterima kasih kepada Anda. Jangan terlalu sopan. Semua ini berkat usaha Anda sendiri. Ngomong-ngomong, Tante, Xiao Feng baik-baik saja. Kakak kedua, dia sangat baik. Jangan khawatir. Saya dan kakak sulung selalu mengawasinya. Dia akan baik-baik saja. Terima kasih. Maaf merepotkan Anda. Kalau bejda bangga-bangga, saya tidak SIA. Sudah larut. Anda juga harus tidur lebih awal. Xiaoyi, kamu harus ingat. Tanyakan Xiao Feng Haitian untuk saya. Saya akan lebih memperhatikan istirahat. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, selamat malam. Jian Guo. Siapa yang kamu telepon sampai larut malam? Masih penuh semangat. Semangat APA lagi. Saya baru saja berdiskusi bisnis dengan Tuan Jiang dari Huayun. Oh, bos-bos ini juga benar. Telepon orang sampai larut malam. Dia pikir orang tidak perlu istirahat malam. Bisnis yang mereka antar sampai ke depan pintu. Bagaimana kita bisa menolak? Bisnis adalah bisnis. Tubuh tetap yang paling penting. Kamu selalu hidup tidak teratur seperti ini. Hati-hati sakit perut lagi. Saya tahu, saya akan mendengarkan Anda. Lebih perhatikan tubuh Anda. Besok saya akan minta Kak Lei membelikan ubi dan membuat sup untuk Anda. Sangat bergizi untuk tubuh. Lihat, kamu sudah kurus. Kamu harus merawat tubuhmu dengan baik. Mengerti. Kalau begitu sibuklah. Tidur lebih awal. Setelah menyelesaikan pekerjaan, aku kembali ke kamar. Kamu tidur dulu ya.
Suami bangun. Bangun, suami. Apa yang kamu lakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Pergi ke ayahmu dan katakan itu bukan urusanmu. Cepat bangun. Oh, apa yang kamu katakan padanya? Jika ada yang ingin dikatakan, semuanya sia-sia. Kali ini, aku hidup. UPS, bangun. Bangun, cepat bangun. Pergi begitu cepat. Ayah tolong. Gunakan kembali Cheng Yuanzi. Apakah dia menyuruhmu memberitahuku itu? Dia tidak mengatakan itu, aku yang mengatakannya sendiri. Jika ada urusan, kita bicarakan setelah makan malam. Aku ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu ingin menggunakan kembali Cheng Yuanzi? Bukankah aku sudah memintanya kembali ke kursi direktur? Tapi kamu mengambil posisinya. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan nyata di dalam. Daripada melakukan ini, lebih baik kamu mengundurkan diri. Aku sudah mengatakan itu. Aku harus mengamati dengan cermat sebentar. Berapa lama sebentar itu? Sekarang semua orang di perusahaan, mereka semua menganggap urusan kita sebagai lelucon. Di mana kamu ingin aku meletakkan muka ini? Aku memintamu untuk menggunakan kembali Cheng Yuanzi. Xiao Rui. Aku memintanya kembali ke perusahaan. Ini konsesi terbesarku. Jangan mencoba memaksakan diri terlalu jauh. Aku tidak akan setuju. Mengapa kamu harus begitu kaku? Aku khawatir kamu tidak mengenal orang dengan baik. Sudah tertipu. Kita semua satu keluarga, jadi tidak mungkin kita berbohong atau tidak. Selain itu bohong. Aku juga senang. Itu urusanmu jika kamu mau membiarkannya menipumu. Tapi Tuan Li tidak boleh tertipu olehnya. Lambat laun, Li Grupa akan diserahkan pada kami berdua. Apa bedanya pagi dan malam? Mengapa aku harus menyerahkan Li pada kalian berdua? Tidak bisakah aku menyerahkannya pada adikmu? Kamu bisa menyerahkannya pada adik. Kalau dia mau. Dia bahkan tidak mau pulang sekarang. Menurutmu dia mau menerima perusahaanmu? Tidak masalah kalau Xiao Feng tidak peduli. Paling buruk aku bisa jual perusahaan. Semua uangku disumbangkan ke amal. Lebih baik daripada dibohongi orang. Ayah. Ibyo. Aku akan cari waktu bicara dengan ayahmu tentang Poligala. Duduk dan makan. Menurutmu ayah sakit? Aku anaknya dan kamu menantunya. Kenapa dia bilang ke kita? Lebih baik jual perusahaan daripada Casey Kokida. Apa dia sakit? Aku bicara denganmu. Kamu dengar itu? Hei, mereka berusaha membelamu. Buat pernyataan. Apa kamu kura-kura? Setiap ada masalah, kamu sembunyi di tempurungmu. Oke. Kalau begitu bilang apa yang harus aku katakan. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Baik, kalau begitu aku kasih tahu. Ini. Apa yang dikatakan ayah sama sekali tidak perlu. Bisa ulangi lagi? Aku bilang kata-kata yang kamu ucapkan hari ini berlebihan. Bagaimana reaksi ayahmu? Sudah dalam perkiraanku. Baik di rumah maupun di kerja. Hanya penting kalau dia yang bilang. Tidak peduli apa kata orang lain. Dia tidak akan menerima atau mengadopsinya. Selain itu, kalau dia mau memperbaikiku, sebanyak apapun kita jelaskan, percuma. Kita hanya mempermalukan diri sendiri, tahu? Baik, aku akan mempermalukan diriku. Cheng Yuanzi, mulai sekarang aku tidak akan peduli urusanmu. Lakukan sesukamu. Aku minta dia kembali ke perusahaan. Ini konsesiku yang terbesar. Jangan coba memaksakan diri. Aku tidak setuju. Tidak masalah kalau Xiao Feng tidak peduli. Paling buruk aku bisa jual perusahaan. Semua uangku disumbangkan ke amal. Lebih baik daripada dibohongi. Ini urusanmu kalau kamu mau dibohongi olehnya. Tapi Tuan Li tidak boleh dibohongi olehnya. Ding Jinjiang, jangan pikir aku tidak tahu. Setelah Cheng Yuanzi kembali,
Kamu bisa berkomplot dengannya dengan berhubungan lagi. Dalam konspirasi. Kamu telah menzalimi aku. Jangan dengarkan omong kosong di luar. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Menjadi orang itu seperti melakukan sesuatu. Harus sesuai dengan hati nuranimu sendiri. Jangan serakah akan uang dan lupa kesetiaan saat melihat keuntungan. Ding Jinjiang, aku harap kamu akan melakukan apa yang kamu lakukan. Mencelat. Cukup ikuti angin dan simpan semua trik itu. Ya, kritik Direktur Lee sangat tepat waktu. Tapi Tuan Lee, aku bersumpah padamu. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Masalah kecurangan dalam proyek ini. Aku benar-benar tidak pernah memberikan suap apapun. Tidak. Ding Junjang. Bagaimana dia berani tanpa kamu, senior dan murid lama, M.A. Cheng Yuanxi? Bagaimana kita bisa berhubungan dengan pemasok begitu cepat? Tanpa perlindungan dan pembiaranmu. Bagaimana Cheng Yuanxi berani mengambil suap tanpa batas? Ini semua salahku. Aku bingung sesaat. Aku bilang padamu. Sebelumnya karena aku ingat kamu melayani perusahaan selama bertahun-tahun. Tidak ada kredit tapi kerja keras. Aku tidak memecat kamu. Chair Mackenzie, Tuan Lee, kamu bisa mencoba lebih pintar untukku mulai sekarang. Jika kamu tidak mengambil jalan yang benar. Jangan khawatir, Tuan Lee. Aku benar-benar tidak berani melakukan ini mulai sekarang. Aku akan bekerja keras. Berusaha maksimal untuk perusahaan. Yang aku inginkan adalah tindakan. Bukan hanya omong kosong. Jangan khawatir, jika aku menangkapmu lain kali, kamu akan dihukum untuk kedua kejahatan. Ya, aku tahu. Jangan khawatir, aku akan melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu harus menyelesaikannya dengan baik dan kamu bisa pergi, kan? Aku sudah meregangkan rekening sampai tidak bisa lagi. Direktur Lee masih bisa melihatnya sekilas. Manajer Cheng, katakan yang sebenarnya. Kenapa? Kita benar-benar tidak bisa melakukan ini. Siapa Direktur Lee? Kamu lihat tadi. Tipuan kecil yang kita lakukan. Itu yang dia tinggalkan dari bermain bertahun-tahun lalu. Kenapa? Bukan aku, Ding Jinjiang, yang pencekat. Benar-benar tidak boleh melakukan ini lagi. Jadi maksudmu adalah, kita tidak ada hubungannya dengan ketua. Bukan tidak mungkin. Tapi Lidong, uangnya. Sungguh sulit menghasilkan uang. Sungguh sulit bagiku, Ding Jinjiang, berada di posisi ini. Jika kamu memaksaku melakukan ini, maka aku harus membawa surat pengunduran diriku setiap hari kerja. Aku bilang Ding Jinjiang, kamu selalu mendorongku bolak-balik. Apa menurutmu aku tidak memberimu cukup uang? Tidak. Kamu terus mengoceh di sini. Kamu punya waktu untuk mengatakannya di sini. Lebih baik melakukan sesuatu yang serius. Hal-hal sudah lama selesai. Siapa yang akan mengira uang itu mencurigakan? Tapi sungguh sulit bagi Direktur Lee untuk menghasilkan uang. Kamu juga melihatnya tadi. Direktur Lee memarahiku. Ini sudah sangat menghargai aku. Mari terus melakukan ini. Pada akhirnya, hanya satu orang yang berkemas dan pergi. Apa yang ingin kamu katakan pada akhirnya? Hei, aku akhirnya mengerti. Sejak kecelakaan terakhir di lokasi konstruksi, kita berdua. Di perusahaan ini, dia sudah menjadi sasaran Direktur Lee. Sangat sulit untuk terus berkembang. Kamu ingin aku menyerah pada keluarga Lee? Aduh, bukan kamu yang menyerah pada Lee, tapi Lee yang menyerah pada kita. Hei, jika kamu bukan menantu Direktur Lee, kamu sudah pergi jauh. Maksudku, selagi masih ada kesempatan, kita punya 36 strategi untuk maju dan mundur. Kamu mau pergi, kan? Ayo pergi. Aku cuma bicara. Karena kamu sudah mengatakannya, ayo pergi. Sebagai orang tua dari keluarga Lee, bisakah aku begitu saja pergi? Aku tidak mengatakan ini karena frustasi. Mengeluh padamu. Kenapa kamu begitu gugup? Maksudku bayar tagihan dan pergi. Beli atau jual? Wow. Kakak ketiga, kamu luar biasa. Pria tampan mana yang memberikannya padamu? Apa aku tampan? Jangan khawatir. Tidak ada yang lebih tampan darimu di seluruh dunia. Om. Baiklah.
Mari kita menikah. Kamu tahu apa arti mawar kuning? Maaf, Dan cinta abadi. Jadi buket mawar hari ini. Selain sebagai permintaan maaf, ada juga janji. Hei, Sekretaris Chen, kamu tidak boleh masuk. Hei kamu. Jenny, Manajer Chen, maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, silakan keluar dulu. Tutup pintu. Berjalan sendirian untuk malam yang panjang. Aku yang membuatmu merasa tidak adil. Aku menuntutmu. kamu tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Buket bunga ini. Cheng Yuanzi, aku memperingatkanmu. Jangan ganggu hidupku lagi. Jangan berpikir bahwa seikat bunga dan kartu permintaan maaf bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Cheng Yuanzi, diam saja demi bayi. Kamu tidak berhak menyebutnya. Aku tahu ini salahku. Aku juga tahu bahwa seikat bunga tidak bisa menebus apapun. Tapi percayalah padaku. Apa yang kamu berikan dan apa yang kamu hilangkan, aku akan menggantinya 2 kali lipat. Cheng Yuanzi, apa yang akan kamu lakukan untuk menggantiku? Cepat simpan semua kepalsuanmu. Dengarkan saja aku. Semua yang aku, Cheng Yi, hilangkan. Aku akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Selain itu, aku sudah tidak ada hubungan lagi denganmu. Sekarang kamu adalah suami Li Jinrui. Aku harap kamu tahu cara menggunakan kata harga diri. Ya, aku adalah suami Li Jingrui. Tapi kamu yang aku cintai. Cheng Yi, meskipun kamu terlihat marah di luar, tapi cinta membawa tanggung jawab yang dalam. Sebenarnya, di dalam hatimu. Kamu sudah mengatakannya terlalu banyak kali. Aku sudah muak mendengarnya. Cheng Yuanzi, jangan lupa. Jangan berpikir kamu hebat hanya karena menikahi Li Jinrui. Perusahaan ini bukan milik Li Jinrui. Ini milik Li Jiangwo. Milik Li Jiangwo. Cheng Yi, Segala yang kamu lakukan padaku sebelumnya, aku ingin kamu menyesalinya seumur hidup. Menyesal seumur hidup. Bibi makan sebuah apel. Kakak ketiga, aku tidak senang setelah menerima seikat mawar hari ini. Siapa yang mengirim mawarnya? Bibi. Aku dengar kamu menerima bunga hari ini. Siapa yang mengirimnya? Diberikan oleh teman biasa. Mengirim mawar ke teman biasa. Apakah tidak boleh? Apakah bunganya cantik? Bisa kamu tunjukkan padaku? Aku sudah membuangnya. Bilang apa? Sudah bilang itu hadiah dari teman. Itu hadiah dari teman. Bisakah kamu berhenti bertanya lagi? Itu diberikan oleh Cheng Yuanzi kan? Jangan khawatir, kakak kedua. Aku sudah menyerah. Apalagi seikat mawar, bahkan jika dia berlutut di depanku. Aku tidak akan memaafkannya. Dasar brengsek, dia berani mengganggumu? Aku hanya mengabaikannya, oke?
Dia sudah menikah dengan Xiao Rui. Berani-beraninya dia mengganggumu? Kakak kedua, kamu mau apa? Aku akan memberinya pelajaran. Jangan gegabah. Xiao Li, jangan ikut campur. Kalau hari ini aku tidak mengajar bagian ini, aku bukan manusia. Kakak kedua. Kakak kedua. Suamai. Masa merah. Jangan mar lagi. AO. Makan buah. Manis sekali. Aku tidak mau makan, kamu saja yang makan. Bagaimana kalau aku ajak kamu keluar untuk refreshing? Mau jalan-jalan? Chang Yunzi, aku tahu kamu diperlakukan tidak adil oleh ayah di perusahaan. Apa hubungannya dengan aku? Kamu bisa langsung bilang ke ayah. Wajah apa yang kamu tunjukkan padaku? Siapa aku? Aku hanya anjingmu. Berani-beraninya aku menunjukkan harga diri padamu? Jangan seperti ini. Kamu menyerah seperti ini. Aku akan sedih. Ayah tidak tahu menghargai bakatmu. Itu kerugiannya. Kamu kesal di perusahaan. Kita berdua tidak akan lagi di perusahaan. Kamu dan aku akan habiskan semua uangku untuk memulai bisnismu. Kita jadi tim suami istri. Bagaimana menurutmu? Bukankah uangmu hanya uang ayahmu? Kamu mau aku mengambil uang ayahmu? HMPH, kamu masih pikir aku kurang gosip? Cheng Yuanji, bagaimana kamu memandangku? Aku sudah berusaha keras untuk mulai dan lagi. Tapi otak keras ayah tidak bisa diubah. Apa yang bisa aku lakukan? Selain itu, lihat bagaimana penampilanmu sekarang. Kemana perginya semangatmu yang dulu? Kamu sangat tidak bersemangat. Apa gunanya memintaku untuk mengeluarkan tenaga? Tuan muda. Maaf. Ini salahku. Kamu dan ayah sudah menjadi keluarga. Beri dia waktu. Dia akan perlahan mengerti kamu. Keluarga. Aku benar-benar tidak mengenal keluarga ini. Berapa banyak waktu yang tersisa untuk kita bersama? Apa maksudmu? Kakak, Apa yang ingin kamu lakukan, kakak? seseorang, tolong ada seseorang. Pergi, apa yang kamu lakukan? Kakak dan Tuan Muda. Jangan pukul Tuan Muda. Jangan pukul Tuan Muda. Tuan, apakah kamu gila? Li Jifeng, apakah kamu gila? Kenapa kamu memukulku? Aku peringatkan kamu. Jangan ganggu aku lagi. Bibi Chen. Xiao Rui, kamu masih belum tahu kan? Binatang ini diam-diam mengirim bunga ke bibimu lagi. Apa yang terjadi dengan Cheng Yuanzi? Kenapa kamu memberi bunga pada perempuan jalang itu? Xiao Rui, tolong jaga mulutmu. Apa jika kalau bikin perempuan jalang? Dia pikir dia berharap bisa menjadi dewasa kali ini. Bisakah aku memilikinya seumur hidup? Dan dia datang ke pernikahanku dengan perut besar karena hamil. APA dia. Dia adalah perempuan paling jahat yang pernah aku lihat. Kamu tidak boleh mengatakan itu padanya. Dia adalah saudariku. Dia adalah saudarimu. Bagaimana dengan aku? Aku adalah saudara kandungmu. Yang di belakang adalah iparmu. Kamu terus membicarakanku hanya karena perempuan seperti ini. Dia adalah perempuan paling jahat yang pernah aku lihat. Diam. Hanya untuk perempuan jalang seperti ini. Apakah kamu hanya ingin memukulku? Apakah kamu ingin memukulku hanya karena ini? Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Binatang ini. Aku bisa berbohong pada bibiku hari ini. Aku bisa berbohong padamu besok. Urus saja dirimu sendiri. Kalian semua turun ke sini dan ikuti aku. Kenapa kamu pergi? Cheng Yuanzi, kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Kenapa kamu mengiriminya bunga? Zhang Yunzi. Aku bicara denganmu. Bisakah kamu berhenti pura-pura bodoh denganku? Apa yang ingin kukatakan? Bukankah kau bilang orang yang paling kau cintai adalah aku? Bukankah kau bilang kau akan puas jika menikah denganku? Kenapa kau terus pergi dengan perempuan itu tanpa memberitahuku? Hah? Dia jatuh di pernikahan? Kau patah hati? Apa yang kutanyakan padamu?
Cheng Yuanzi. Aku tidak pergi ke dia. Aku hanya mengiriminya surat. Bilang padanya untuk tidak mengganggu lagi. Berarti kalian masih berhubungan. Aku pikir tadi saudaraku salah menuduhmu. Aku masih membelamu. Cheng Yuanzi, kau pikir aku mudah ditindas? Kau adalah putri keluarga Li. Berani aku menindasmu? Lalu kenapa kau masih berkomunikasi dengannya tanpa memberitahuku? Bukankah baru saja kukatakan? Aku memintanya untuk tidak mengganggu lagi. Kenapa kau tidak mengerti? Kuberdahe. Aku, Li Jinglui, bukan orang yang bisa ditindas. Jika kau benar-benar ingin bersamanya, aku akan menceraikanmu sekarang juga. Kalau begitu pergilah. Apa katamu? Aku bilang kita bercerai. Kau ingin menceraikanku. Lalu nikahlah dengan Bibi Cheng itu. Kukatakan lagi padamu. Aku hanya mengiriminya surat. Bilang padanya untuk tidak mengganggu lagi. Isa, jangan selalu menyebut namanya. Sekarang aku jengkel mendengar namanya. Kau berbohong. Kau boleh percaya. Tidak apa jika tidak percaya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Cheng Yi. Xia Orui. Aku benar-benar banyak berpikir akhir-akhir ini. Karena aku sangat mencintaimu. Tapi kenapa? Aku tidak bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Apa yang kau katakan? Sejak kita menikah. Sejak aku menjadi bagian dari keluargamu. Keluarga ini tidak memiliki helegu. Saudaramu membenciku. Ayahmu bahkan lebih meremehkanku. Kenapa ini? Xia Orui, aku sangat mencintaimu. Tapi aku tidak bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Dan aku membuatmu menderita begitu banyak. Maafkan aku. Kamu tidak mengecuakanku. Masalah ini selalu membingungkan di pikiranku. Aku tidak mengerti sampai hari ini setelah dipukul oleh kakakmu. Ternyata bercerai adalah hal terbaik untuk kita. Jadi kamu ingin menceraikanku? Karena aku tidak bisa memberimu kebahagiaan. Kenapa aku harus memaksamu? Ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Katakan sesuatu. Apa ayahmu memberitahumu? Cheng Yuanzi mengganggumu. Mau Yuanzi dia? Ada APA dengannya? Dia ingin menceraikanku. APA? Dia ingin bercerai. Kenapa dia? Katakan. Cepat katakan. Kakak pulang hari ini dan bertengkar dengan Yuanzi. Ternyata Yuanzi menyembunyikannya dari kita. Mengirim bunga ke perempuan itu. Jadi aku menangis dan bertengkar dengannya. Lebih baik kita bercerai. Ibu, tolong bantu aku mencari solusi. Beri aku kata-kata yang tepat. Kamu masih mau Cheng Yuanzi? Aku baru menikah beberapa hari. Tentu saja aku tidak ingin bercerai. Jangan pergi tanpa meninggalkan. Tapi aku tidak peduli apa yang terjadi pada Yuanzi. Aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Apa gunanya memberitahuku ini? Yuanzi bersikeras menceraikanku. Dia bisa pergi jika dia mau. Tidak semudah itu. Kita, ibu dan anak, tidak akan membiarkan pria mengendalikan kita. Aku tidak akan membiarkannya pergi.